Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal. Selamat datang dalam satu teduh bersama untuk merenungkan firman Tuhan dan kiranya kita semua bisa bertumbuh terus dalam pengenalan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Baiklah sahabatku, kita akan segera memulai satu teduh hari ini, jadi mari kita menyatukan hati kita untuk sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena telah diberikan anugerah untuk bisa mengenal-Mu dengan benar melalui firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih juga buat kesehatan tubuh kami dan damai sejahtera-Mu yang melimpah dalam hati dan pikiran kami. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima pengajaran firman-Mu. Taburkanlah firman-Mu di dalam tanah hati kami, dan berikanlah kami hikmat dan pengertian akan apa yang kami dengarkan, supaya kami bisa melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, ayat Alkitab dalam renungan firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia ini agar setiap orang yang percaya kepadanya bisa menerima hidup yang kekal. Artinya, setiap orang begitu berharga di mata Allah, sehingga Allah membayarkan harga yang mahal untuk keselamatan setiap orang. Sayangnya, dalam dunia yang kita hidupi saat ini, manusia cenderung tidak menghargai manusia lainnya. Manusia begitu mudah melukai atau mengambil nyawa manusia lainnya, seakan-akan tidak ada harganya. Manusia mudah sekali meremehkan orang lain, terutama orang-orang yang dianggap tidak sama dengan dirinya, tidak selevel dengan dirinya, tidak secantik atau setampan dirinya, dan lain sebagainya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus meneladani bagaimana Allah memandang dan menghargai setiap manusia. Ini adalah sebuah poin yang penting dalam hubungan antara sesama manusia, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menghargai orang yang juga menghargai kita adalah sebuah hal yang gampang. Akan tetapi, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita harus menghargai orang yang menghargai kita, melainkan firman Tuhan mengatakan untuk mengasihi sesama manusia, yang artinya semua orang tanpa kecuali, baik yang menghargai kita maupun yang tidak menghargai kita. Sebagian dari antara kita mungkin pernah mendengar orang tua kita mengajarkan bahwa semakin dekat kita kepada seseorang, maka akan semakin terlihatlah keburukan-keburukan orang itu, sehingga akhirnya bisa membuat retak suatu hubungan. Oleh karena itu, orang tua menasihatkan kita untuk menjaga hubungan dengan orang lain, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh, agar tidak dikatakan sombong. Namun demikian, firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda kepada kita. Semakin dekat kita dengan seseorang, maka kita akan semakin mengasihi orang itu, meskipun kita bisa melihat kekurangan-kekurangannya, karena kasih yang kita miliki adalah kasih Tuhan, yaitu kasih agape.
Perhatikanlah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sewaktu ia ada di dunia ini. Tuhan Yesus makan di rumah Sakeus, seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina, padahal para ahli agama bermaksud melempari perempuan itu dengan batu sampai mati sesuai dengan hukum Musa. Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di tepi sebuah sumur, padahal seorang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Agama dan para ahli agama menempatkan orang-orang berdosa di luar lingkaran kasih mereka. Mereka menghukum orang-orang yang telah melakukan dosa dengan hukuman-hukuman yang berat. Akan tetapi, kasih menempatkan orang-orang berdosa di dalam lingkaran. Kasih merangkul orang-orang berdosa karena kasih melihat bahwa setiap orang berharga di mata Allah. Kasih memperlakukan setiap orang dengan penghargaan meskipun terkadang mereka tidak layak menerimanya. Sahabat-sahabat firman kehidupan, meskipun terkadang mengasihi orang yang tidak layak dikasihi akan membuat kita terluka, tetapi kita tidak boleh menutup diri dan menjaga jarak untuk tidak mengasihi orang lain. Terluka adalah sebuah resiko dari mengasihi, karena biar bagaimanapun kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa. Jadi orang-orang pasti masih saling melukai dan menyakiti orang lain. Namun demikian, tetaplah mengasihi dengan memandang orang lain seperti Allah memandang mereka, yaitu setiap orang begitu berharga sehingga Tuhan Yesus juga mati untuk mereka, sama seperti Tuhan Yesus mati untuk kita. Nah, sahabatku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, bentuklah hati kami dan jadikanlah kami para pelaku firman yang kami dengarkan hari ini. Ajarilah kami untuk mengasihi dan menghargai setiap orang seperti Engkau mengasihi dan menghargai mereka. Ubahkanlah cara kami memandang orang lain, yaitu dengan pandangan kasih dan belas kasihan, bukan penghakiman atas kekurangan-kekurangan mereka. Berikanlah kami kerendahan hati dengan menyadari bahwa kami pun memiliki kekurangan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu bagi semua manusia, sehingga Engkau memberkati setiap orang tanpa kecuali. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya campur tangan-Mu akan mendatangkan mujizat dan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Tangan-Mu yang membawa kemenangan akan selalu memegang tangan kami dan membawa kami untuk melalui setiap tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.